Baik, kembali lagi bersama kami di Kerawang Intro. Kita lanjutkan diskusi kita. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari panelis dan sudah ditanggapi ataupun dijawab oleh para narasumber. Selanjutnya apakah ada lagi pertanyaan? Silahkan sahabat Oing dari PMI. Langsung saja Kang, sikat. Siap. Terima kasih Bang Pinal Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada narasumber dan juga panelis dan juga yang telah memberi kesempatan kepada Bang Pinal. Mungkin yang ingin saya pertegas terlebih dahulu bahwa ketika ASN berpolitik ini akan terjadi pengelompokan di kelompok ASN. Yang ini akan berimplikasi kepada pelayanan publik. Nah, itulah sebagai napas bahwa kenapa ASN ini tidak boleh berpolitik. Nah, yang ingin saya pertegas, tadi dari keterwakilan BKPSDM menyampaikan bahwa kami sudah melakukan upaya dan sudah melakukan beberapa hal, tetapi saya belum mendengarkan langkah strategis apa yang dilakukan oleh BKPSDM yang pada hal ini untuk kepada kelompok ASN dan reng-rengannya supaya tidak terlibat dalam politik. Dan juga kami mempertanyakan langkah strategis apa yang dilakukan oleh Bawaslu sebagai pengawasan dari luar lingkaran internal ASN ini agar ASN ini tidak terlibat dalam hiruk-pikuk politik praktis. Nah, hal ini tentu penting agar kualitas demokrasi kita mampu dirasakan dan mampu diakui oleh masyarakat. Nah, ini penting harus catat. Pengakuan masyarakat ini harus dicatat, yang dimana pengakuan ini dari hasil kualitas penyelenggara pemilu dan juga aparat ASN yang menegakkan apa yang menjadi ketentuan. Mungkin itu saja pertanyaannya, langkah strategis apa yang dilakukan dari BKPSDM dan juga Bawaslu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Oing. Jadi cukup jelas ya Kang, pertanyaannya memang dari tadi ada beberapa pertanyaan tapi kita kurang mendengar atau kurang terpuaskan ya. Mungkin karena pertanyaannya lebih tajam akan dijawab lebih tajam, mudah-mudahan. Kalau tidak nanti kita tanya lagi. Seperti itu kira-kira. Boleh Kang langsung dijawab. Terima kasih. Terkait langkah strategis apa yang telah kita lakukan selain tadi melalui surat edaran, sosialisasi, PSKPD, kemudian juga kita menyiapkan, sebenarnya sih tidak menyiapkan secara khusus ya layanan pengaduan, karena layanan pengaduan itu bisa dilakukan melalui tangkar. Tetapi kebijakan kita setiap pelanggaran PNS mau sifatnya istilahnya apa, terkait disiplin maupun netralitas, ketika muncul kabar entah dari media massa, kita selalu ada mekanisme klarifikasi dulu. Jadi nggak didiemin kita. Sekarang itu pengaduan nggak harus tertulis dari sana. Informasi dari media massa menjadi bahan bagi kita untuk menindaklanjuti temuan dari teman-teman sekalian. Adapun tadi saya sampaikan, pengawasan netralitas itu kita tidak bisa bekerja sendiri. CCTV-nya mungkin ya teman-teman dari Bawaslu, kemudian juga dari masyarakat, mahasiswa dan lain yang mengawasi netralitas ini. Kalau dari pegawai kita hanya 48 orang, nggak mungkin kita ngawasi semua. Tapi kita upaya-upaya tadi, komitmen Bawaslu juga dengan kejadian, dengan kasus yang tadi disampaikan oleh teman kita dari HMI juga, itu sebenarnya wujud dari kerjasama kita dengan Bawaslu. Jadi sudah terbangun sejak Pileg yang lalu. Itu saja mungkin Pak. Saya sempat juga ngobrol dengan kebijakan di BKN yang pusat. Kenapa sih hak politik PNS itu cabut saja gitu? Karena posisi kita harus netral gitu ya. Kan di pasal 71 Undang-Undang tentang Pilkada itu
poinnya sama ya, ASN, TNI, Polri. Tapi salah satu yang masih punya hak pilih itu adalah ASN gitu. Itu yang mungkin posisinya jadi selalu jadi isu-isu strategis setiap pemilihan pilkada, pileg maupun pilpres. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi bentuk strategi kita tentu dengan melakukan sosialisasi secara masif ya. Bahkan jajaran kami di Panwas Kecamatan, Panwas Desa itu dalam mingguan itu selalu menyampaikan tentang netralitas ASN kepala desa gitu. Jadi sekarang pun di Bawaslu Kerawang sedang merancang bagaimana membentuk sebuah himbauan kepada ASN, TNI, Polri dan kepala desa agar untuk bisa netral di pilkada sekarang ini. Dan bentuk kegiatan sosialisasi, nah ini semuanya kan dalam masa pandemi ini dialihkan semuanya ke daring gitu kan. Nah, apakah nanti secara daring itu efektif atau tidak, atau memang kita harus tatap muka bertemu langsung dengan para pejabat-pejabat di ASN seperti itu. Itu langkah strategisnya. Yang jelas secara penyelenggara pemilu Bawaslu pun sama dengan KPU terkait dengan netralitas, komitmen netralitas itu sangat jelas di pemilu 2019 ada Panwascam yang kita berhentikan, gitu kan. Ada anggota KPU yang kita berhentikan, gitu. Terkait dengan ASN pun kita rekomendasikan ke Komisi ASN dan itu sudah ada sanksinya. Jadi komitmen tentang netralitas untuk menindakannya kami sangat berkomitmen, sangat tegas karena netralitas ini sangat dibutuhkan untuk menjaga nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan demokrasi. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Nampaknya ada sedikit tanggapan lagi dari kawan Oing. Silahkan Kang. Oke, terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab. Cuman saya belum terpuaskan ya, karena kalau pejabat publik itu biasanya ketika menyikapi segala sesuatu itu harus dengan kebijakan. Nah, saya berharap sebetulnya apa yang disampaikan oleh misalkan BKPSDM itu kaitan dengan surat edaran atau surat putusan, mempertegas. Kenapa harus dipertegas? Karena sesuatu hal yang dipertegas itu bagian dari ultimatum tidak melakukan aktivitas seperti itu. Nah, saya harap Karawang Intro ini sesuai dengan makna dan filosofinya. Karawang Intro ini menjadi diskusi pengantar untuk menghasilkan satu putusan-putusan yang dimana dianalisa secara objektif. Mungkin pandangan saya kepada BKPSDM untuk mempertegas melalui surat edaran ataupun surat putusan, dan juga kepada Bawaslu untuk memantau dan bukan hanya terjebak kepada informasi media massa. Nah, ini penting kiranya bahwa informasi media massa itu ketika ada hal yang kita temukan secara dokumentasi, bukan hal yang ngawang-ngawang. Nah, hal dari BKPSDM sebagai kelompok internal yang mengawasi ASN seharusnya lebih bisa memantau secara jelas. Ketika ada pengelompokan di kelompok ASN, ini ada apa? Diidentifikasi. Ketika pelayanan misalkan kepada kelompok A, kelompok B, ini misalkan lebih bagus pelayanan ke kelompok A atau kelompok si B. Nah, ini harus diawasi kembali. Mungkin karena politik. Nah, inilah yang menjadi harapan saya dari BKPSDM dan juga kelompok pengawasan yang lainnya, itu secara konsentrasi mengawasi kerja-kerja ASN agar tidak terlibat dalam ranah politik strategis yang pada hari ini adalah pilkada tahun 2020. Karena ini penting. Dua petahana, bupati dan wakil bupati, ini ikut terlibat dalam kontestasi. Nah, kalau misalkan tidak diawasi keterlibatannya mendukung,
Kalau misalkan indikatornya adalah petahana, ini akan ada pengelompokan di ASN. Nah, ini harus dipertegas oleh oleh Bawaslu yang saya hormati, agar ini menjadi konsentrasi dari seluruh penyelenggara. Mungkin itu sebagai pernyataannya, mudah-mudahan tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit menarik ya, dia lebih masuk lagi ya Pak ya, karena memang ini isu yang setiap pemilihan itu ada gitu. Artinya kita butuh satu langkah yang memang itu nyata, enggak berkelit di aturan, enggak berkelit di sana di sini, tapi kita ingin menyaksikan dengan kualitas dan otoritas yang ada di jabatan para narasumber. Kayak tadi kan mungkin bisa ditanggapi, mungkin tidak untuk melakukan surat edaran atau upaya apalagi gitu. Kalau misalnya ada kebuntuan ya mungkin nanti bisa ada saran dari teman-teman ya, seperti tadi mungkin Pak bisa ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih sarannya Pak. Nanti kita akan perkuat lagi upaya-upaya yang tadi teman-teman sampaikan. Sebenarnya ketentuan-ketentuan di undang-undang itu sudah sangat jelas ya, sangat jelas, dan upaya-upaya dari pemerintah pusat, bahkan tadi ngobrol dengan Pak Maul juga akan dibentuk dibentuk SKB ya, SKB 5 menteri kalau salah yang terkait netralitas PNS di pilkada ini. Itu juga menjadi, kita tunggu teknisnya seperti apa. Tapi tadi saya sampaikan kita siap menampung pengaduan-pengaduan terhadap pelanggaran netralitas PNS, baik yang disampaikan melalui Bawaslu atau langsung ke kita, tapi dengan ketentuan harus disampaikan dengan bukti-bukti yang kuat ya. Kemudian pengawasan PNS dalam melakukan pekerjaannya itu sebenarnya di Undang-Undang ASN itu ada kewenangan atasan langsung Pak, atasan langsung. Kita hanya memanage saja upaya-upaya yang tadi kebijakan-kebijakan kita sudah sampaikan ke perangkat daerah untuk agar PNS tidak melanggar ketentuan netralitas PNS dan melakukan pelayanan secara maksimal tanpa membeda-bedakan. Nah, kita pun butuh penilaian dari masyarakat apabila ada PNS yang ini kok membeda-bedakan, misalkan karena gender atau karena ras atau karena diskriminasi yang lainnya, itu kita butuh informasi Pak. Itu sebenarnya pelanggaran ya, pelanggaran. Kita harus melakukan pelayanan tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan. Itu yang tiap kali diucapkan dalam sumpah PNS, sumpah jabatan dan fakta integritas. Sekian. Terima kasih Pak Jajang. Sedikit mungkin harus ditanggapi lagi oleh rekan dari Bawaslu ya. Ini saya ada data Pak. Latar belakang pelanggaran netralitas ASN ini sumbernya dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia tahun 2017. Yang pertama, latar belakang pelanggaran netralitas ASN itu yang pertama dilatar belakangi terpaksa. Itu angkanya 70%. Terpaksa 70%. Kemudian niat pribadinya itu 20% dan peruntungannya 10%. Saya sih ini agak terganggu dengan yang 70%-nya Pak. Karena angka terpaksa ini berarti dia ada kaitan dengan hubungan jabatan atau jaminan jabatan dan rotasi dan sebagainya. Artinya ini menjadi pertimbangan atau peta dalam merumuskan kebijakan untuk menghadapi pilkada-pilkada yang berikutnya. Karena mau bagaimanapun Bawaslu akan tetap ada. Dan harusnya berkembang gitu Pak. Karena kita sudah menghadapi beberapa pilkada kan. Enggak mungkin hari ini kita menghadapi masalah yang ini A. Kemudian nanti pilkada berikutnya masalah yang A tetap hadir dan kita belum punya solusi. Ini berarti yang salah Bawaslunya, otoritasnya, orangnya, calonnya atau siapanya gitu. Atau memang tidak ada niat untuk memperbaiki angka ini. Ini angka 2017 Pak. Boleh Pak, mungkin bisa ditanggapi oleh kawan-kawan dari Bawaslu karena ini datanya juga ada. Terima kasih. Silakan Kang.
Ya, Terima 2 kasih. menit saja Kang. Ya memang Bawaslu ini secara personalia jauh lebih kecil daripada personalia KPU gitu kan. Untuk pengawasan pun tentu akan sangat membutuhkan partisipatif juga dari masyarakat, terutama ya dari kelompok-kelompok organisasi ini ya harusnya bisa bersikap partisipatif. Di 2019 itu bukan bentuk laporan ya atau informasi awal. Justru adanya kasus di 2019 itu merupakan bentuk pengawasan secara langsung. Ya, diketahui oleh Panwascam bahwa ada sebuah kasus yang terkait dengan netralitas ASN. Jadi kami tidak hanya menunggu laporan gitu kan atau menunggu informasi awal, justru segala upaya kita terus bergerak. Bahkan tadi pun saat dengan pencalonan pendaftaran calon itu semua jajaran itu semacam berpatroli memantau pergerakan di kantor desa, di kantor camat. Ada nggak ini pergerakan misalnya dari kelompok ASN dan sebagainya macamnya gitu ya, hal-hal kelompok-kelompok yang dilarang untuk terlibat dalam politik praktis itu. Begitupun nanti di kegiatan-kegiatan kampanye, memang saat ini tidak ada kampanye rapat umum ya. Jadi kampanye-kampanye tatap muka pun itu harus diawasi dengan melekat gitu. Makanya kan dari masyarakat ini, dari kawan-kawan organisasi ini ya diharapkan bisa juga menjadi partisipatif terhadap pengawasan gitu, sehingga informasi awal yang disampaikan itu bisa ditindaklanjuti dan diproses gitu. Oke, baik Pak. Nah, terkait dengan analisis dari Bawaslu RI itu mungkin sepakat saya seperti itu, karena kasus 2019 pun itu ada unsur suatu ya bisa dikatakan keterpaksaan gitu, seperti itu. Ya. Terima kasih. Sedikit Pak, aku mau tanya nih. Mungkin lebih ini ya. Hal baru apa yang dilakukan Bawaslu untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada 2020? Mungkin gitu. Ya, langkah-langkahnya tentu koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini yang memiliki ASN gitu ya, dengan BKPSDM, kemudian juga langkah strategis di pusat kan kita langsung berkoordinasi dengan Komisi ASN. Jadi bahkan di tiap Bawaslu provinsi ataupun kabupaten itu bisa akses langsung dengan Komisi ASN. Itu kemudahan-kemudahan ketika ada suatu kasus dalam netralitas ASN, ya kita bisa lebih cepat gitu dalam melakukan pemprosesan. Ya upaya lainnya selain pengawasan secara melekat, tentu ini harus dilakukan sosialisasi secara masif gitu. Jadi tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, justru dari pemerintah daerah sendiri juga harus betul-betul masif gitu. Ya kan punya forum pemerintah daerah itu. Kalau di kecamatan kan ada Minggon. Jadi pengawas pemilu itu harus dilibatkan dalam forum-forum pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan ASN seperti itu. Oke, baik Kang. Berarti hal barunya itu melakukan koordinasi dengan Pemda, Komisi ASN dan lain-lainnya Kang ya. Oke, baik teman-teman. Karena waktu kita cukup di sesi ini, jadi kita cukupkan dulu. Kita akan lanjut di waktu selanjutnya di sesi selanjutnya setelah pariwara yang berikut ini. Baik, kembali lagi bersama kami di acara Karawang Intro. Nah, terkait pembahasan sebelumnya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan data yang disebutkan oleh Bung Pinal tentang latar belakang pelanggaran netralitas ASN yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tahun 2017, di mana poin-poinnya yang pertama yakni terkait keterpaksaan itu sebesar 70%, kemudian niat pribadi
20% dan peruntungan 10%. Sebelum saya kembalikan kepada panelis, saya ingin meminta tanggapan terlebih dahulu kepada pihak akademisi, yaitu Bapak Maulana Rifai, untuk menanggapi data yang disebutkan barusan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Saya mencoba merespon tadi ya. Jadi yang 70% tadi mengenai keterpaksaan, saya melihatnya sebagai sebuah kultur ya, ada istilah patologi birokrasi. Kenapa seperti itu? Karena memang ada semacam patron klien ya. Patron dia mencalonkan, tentu yang di bawah-bawahnya itu ya harus manut gitu loh. Jadi kecenderungan ini memang sangat berlaku dalam birokrasi ya. Sehingga menjadikan tadi keterpaksaan menjadi memiliki persentase yang sangat besar ya ketika kontestasi dihelat. Jadi oleh karenanya tentu ini kultur yang memang kultur yang memang harus diperbaiki ya. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Jaja tadi saya sepakat ya. Kenapa tidak ASN itu dicabut saja hak pilihnya ya? Karena sekali lagi kondisi dinetralkan dalam tanda petik itu kan sulit juga ya. Orang punya perasaan, punya hak pilih tapi tidak bisa mengekspresikannya. Tadi analoginya adalah Anda suka perempuan, seseorang gitu ya, tapi tidak bisa menyampaikannya, mengekspresikannya, ini kan sulit ya. Cinta dalam hati itu ya ngapain juga gitu loh ya. Jadi daripada setengah-setengah ngambang nggak jelas ya, kenapa tidak dicabut aja gitu. Sehingga tidak lagi menimbulkan konflik kepentingan, polarisasi ya, kohesivitas menjadi rusak dan lain sebagainya gitu. Jadi oleh karenanya memang yang saya lihat azas pemilu luber ya, langsung umum bebas rahasia itu memiliki relevansi yang memang sangat kontekstual juga jika diterapkan hari ini ya. Karena apa? Karena memang kerahasiaan itu penting ya. Orang bisa cenderung memilih kandidat A, tapi karena ada rahasia tadi ya akhirnya orang nggak terlalu terbuka gitu loh ya. Karena apa ya itu tadi ya, jadi apalagi kalau bicara soal netralitas ASN penting untuk dinetralkan karena memang dampaknya signifikan. Apalagi tadi kalau misalkan bicara soal keterpaksaan cukup tinggi angkanya 70%. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak punya pilihan lain ya. Apalagi kalau misalkan kandidat yang terpilih tadi itu istilahnya mengiming-imingi ya, menjanjikan karir atau jabatan dan lain sebagainya. Dan ini yang menjadi problem utama ya dalam birokrasi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih tanggapan dari Bapak Maul. Mungkin saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman panelis untuk menanggapi atau bertanya kembali terkait pemaparan daripada pembicara. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya apresiasi ya yang pernyataan yang tadi Bapak barusan. Benar, angka baiknya itu ASN itu dinetralkan, udah senetral-netralnya gitu. Nggak ada lagi iming-imingi, boleh memilih tapi nggak boleh ikut kampanye seperti itu kan. Itu sakit lah ya. Nah terus yang akan saya tanyakan, jika memang tidak bisa dinetralkan sepenuhnya, apa ada upaya untuk melindungi gitu kan? Sebagaimana data tadi kan 70% itu terpaksa gitu kan ya. Apa ada langkah untuk melindungi dari pemerintah gitu kan? Yang harusnya kan sekarang dijawabnya oleh Sekda ya. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk melindungi ASN-ASN itu yang mereka berupaya untuk jujur gitu kan, untuk membela hak pilihnya, tapi ada unsur paksaan-paksaan atau apa gitu kan, birokrasi apa yang dari atasannya harus tidak sesuai dengan keinginan hatinya gitu kan. Nah dari pemerintah apakah ada sebuah perlindungan khusus gitu kan, entah ketahuan atau enggak gitu kan, ya upayalah gitu kan, seperti apa dari pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perlindungan khusus yang diberikan kepada netralitas ASN tadi Bapak. Silakan untuk langsung menjawab. Mengenai ketentuan kepegawaian, walaupun otonomi daerah Pak, kita ketentuannya sama seperti KPU, selalu terpusat. Kenapa demikian? Karena secara penggajian semuanya dibiayai pusat sebenarnya, hanya dimasukkan dalam pos DAU. Jadi
Mungkin hanya DKI yang bisa menggaji pegawainya sendiri. Jadi kebijakan dari formasi sampai dengan ini kita ngikutin pusat. Terkait upaya-upaya sebenarnya pemerintah pusat ya, kita bicara pemerintah pusat karena dampaknya akan ke daerah ya. Dari penyusunan undang-undang pemerintah daerah itu sudah menjadi perdebatan. Melepaskan PNS dari politik itu salah satunya melepaskan posisi kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian. Di draftnya itu sudah muncul tuh ya, tetapi lagi-lagi ketika pembahasan di Dewan akhirnya mental lagi. Awalnya yang jadi pejabat pembina kepegawaian adalah sekda di draftnya, tetapi akhirnya tidak disetujui, naik lagi ke atas. Itu upaya-upaya. Kemudian yang sekarang lagi diupayakan agar netralitas terjadi adalah rotasi secara nasional ya. Rotasi secara nasional rencananya itu dilakukan untuk eselon 2. Kapan dilaksanakan? Rintisannya sudah ada. Bahkan baru-baru ini Pak Presiden membentuk komisi talent pool Pak, talent pool secara nasional, itu gabungan dari beberapa kementerian, di mana talent pool itu istilahnya mengumpulkan PNS-PNS terbaik nanti sebagai kader yang akan ditempatkan secara nasional agar intervensi secara politik di daerah dikurangi ya. Kemudian yang lainnya juga kebijakan baru bahwa penunjukan PJS ya, nanti kan ditunjuk PJS nih ya kalau cuti Pak ya, itu nggak boleh dari pejabat daerah, harus dari pejabat provinsi ya itu. Kemudian ada lagi larangan mutasi yang 6 bulan ya, harus persetujuan Mendagri. Jadi semakin ketat Pak, semakin ketat upaya-upaya pemerintah pusat. Kita ngikutin ya, kita ngikutin posisi kita sebenarnya ingin melayani secara baik tanpa terganggu. Di kita pun ya, di posisi di daerah kita berupaya agar posisi netralnya itu terbentuk dengan pemberian kompensasi jabatan di seluruh eselon itu levelnya sama besarannya. Jadi kalau saya ditempatkan ke yang satu level, misalkan ke dinas lain, penghasilan saya sama Pak. Ya, sama. Jadi kalau misalkan terpilih si A, saya dipindahkan, saya nggak berpengaruh penghasilan. Sekarang seperti itu ya. Kalau dulu kan ada dinas basah, dinas kering gitu ya. Nah, karena anggarannya besar, sekarang enggak. Saya nggak nerima honor ya, saya hanya satu penghasilan. Jadi kalau ditempatkan, saya dipindahkan suatu saat nanti ya sama, nggak ada pengurangan, nggak ada penambahan gitu Pak. Upaya-upaya yang kita lakukan supaya nanti ketika ada paskanya, biasanya paskanya ada ini, mereka tidak terganggu dan mereka siap dimanapun bekerja. Itu Pak, terima kasih. Bapak, saya juga punya pertanyaan. Jadi di tahun 2018 itu saya dapatkan temuan yang kebetulan dari teman saya sendiri. Dia punya orang tua, ibunya itu seorang kepala sekolah di salah satu sekolah di Kabupaten Karawang. Nah, ibunya ini mengalami pemecatan secara sepihak oleh pemerintah daerah dan digantikan posisinya ke guru biasa, dan posisi kepala sekolahnya ini digantikan oleh orang pilihan dari pemerintah daerah Pak. Nah, sempat juga beliau ini melakukan pengaduan atau pelaporan yang dibantu juga oleh teman-teman forum guru seteluk Jambe. Nah, cuma tidak ada respon dan bahkan digagalkan Pak. Kemudian statusnya ini di kementerian itu masih menjadi kepala sekolah Pak. Tapi faktanya beliau ini guru biasa di sekolah di daerah Teluk Jambe itu Pak. Bagaimana Pak tanggapannya? Ini kasusnya parsial, seharusnya menunjuk nama nanti kita bahas masalahnya di mana. Saya bicaranya nggak bisa membahas itu ya, karena saya nggak tahu PNS yang mana, takut salah. Tapi secara umum mekanisme seleksi ya, seleksi CPNS, seleksi kepala sekolah itu juga ada perubahan Pak, perubahan yang tadi. Jadi trennya sekarang itu kebijakan kepegawaian itu ditarik ke pusat ya. Jadi kewenangan menyeleksi kepala sekolah itu sekarang di daerah hanya seleksi administratif.
Kemudian seleksi berikutnya diambil alih oleh kementerian melalui LK, kalau nggak salah ada lembaga pendidikannya yang ditunjuk kementerian, itu yang menangani itu. Ya, terkait misalkan saya nggak tahu, nggak menduga apa, nggak mau menduga-duga kasusnya seperti apa, tetapi pemecatan karena disiplin mungkin itu pasti ada ya, pasti ada. Kemudian ada yang mundurkan diri juga ada ya, ada yang habis periodisasinya, ada juga yang diberhentikan ya. Hanya saja kasus kepala sekolah selalu menjadi rame ya gitu. Mudah-mudahan ke depan beserta dinas pendidikan kita perbaiki ya, terutama dalam peralihan peraturan ya, kemarin sempat jadi perdebatan, akhirnya sudah selesai alhamdulillah. Dan apabila ada misalkan kasus disiplin pemecatan karena disiplin, bisa melakukan banding ya ke Bapek ya atau ke BKN, itu bisa dilakukan. Jadi komplainnya jangan dari eksternal, tapi tempuh dulu ke badan pertimbangan kepegawaian di BKN, nanti mereka yang akan menindaklanjuti kasusnya seperti apa ya. Saya nggak bisa menjelaskan yang harusnya lihat kasus orangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada teman-teman panelis, apakah ada yang ingin menanggapi atau bertanya kembali? Ya, silakan kepada teman-teman dari GMNI. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, nama budaya, salam kebajikan, selamat malam untuk kita semua. Saya langsung aja, mungkin yang pertama itu saya ingin ke Pak Maulana. Simpel Pak, tentang kualitas demokrasi kita. Saya pikir Bapak lebih pakar di situ, yang memang intens dengan kajian-kajian, khususnya soal tumpang tindih aturan yang terjadi hari ini. Yang pertama itu kan soal hak memilih dan dipilih, itu seluruh warga Indonesia boleh, tapi ada lagi peraturan yang menegaskan ASN, Polri, dan TNI tidak boleh mengikuti kampanye. Dan yang sedikit membingungkan, membuat jadi paradoks, itu ASN boleh ikut memilih. Artinya kan ini aku pikir sudah sangat kacau lah. Mungkin kalau bisa dicabut aja hak politiknya sekalian, sehingga tidak terjadi pemanfaatan. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada perwakilan dari pemerintah, lebih kepada potensi yang menyebabkan hilangnya netralitas dari ASN, yaitu khususnya di Kerawang, di mana hari ini kita tahu dari petahana, bupati dan wakil bupati ikut untuk mencalonkan lagi di pilkada tahun ini. Kira-kira dari pihak pemerintah sendiri, karena ada masalah yang muncul gini Pak. Aku pernah diskusi dengan beberapa tenaga kontrak dan juga beberapa PNS. Ada ancaman ataupun ada kayak intimidasi. Kalau mereka tidak memihak pada salah satu calon, maka akan berpotensi tidak diangkat menjadi PNS atau tidak naik pangkat, apalagi yang kepala dinas terancam dimutasi. Artinya kan ini rahasia, tapi udah menjadi rahasia umum. Sehingga kalau permasalahan-permasalahan kecil seperti ini tidak diperhatikan, ya saya pikir keniscayaan lah kita ingin berbicara soal netralitas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pertama pertanyaan untuk Bapak Maul, yaitu tumpang tindihnya aturan Pak. Bagaimana kondisi kualitas demokrasi kita saat ini? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kawan-kawan GMNI.
tumpang tindihnya aturan ya, ini dalam kerangka kualitas demokrasi. Jadi kita menerapkan demokrasi langsung itu dari 2004 ya. Artinya sebelum itu kita masih menerapkan pemilihan tidak langsung. Nah memang ini cukup dilematis ya, tapi dalam perspektif saya ini bisa diperdebatkan juga ya, apakah memang ASN itu harus dicabut ya hak politiknya atau tidak. Karena memang pada prinsipnya hak memilih dan dipilih itu kan berlaku pada semua warga negara ya. Makanya tidak aneh kalau misalkan muncul politik selebritas ya, masuk kancah politik ya, karena mereka juga punya hak untuk dipilih ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah kenapa ASN, nanti kalau misalkan ASN pemerintahan daerah yang dicabut, bagaimana dengan ASN yang di misalkan tenaga kesehatan ya, kemudian di kampus, guru dan lain sebagainya. Dan ini memang perlu menurut saya perlu diskusi lebih banyak mengundang para pakar ya, para pemangku kebijakan bagaimana baiknya, sehingga tidak setiap pemilihan umum itu isu ini selalu muncul gitu loh ya. Jadi kalau memang selalu muncul dan solusinya itu aja, biasa-biasa aja ya, akan menjadi sebuah rutinitas itu ya. Masalah itu kayak rutinitas ya. Jadi isu yang kerap muncul itu politik uang, DPT, kemudian netralitas ASN dan seterusnya ya. Jadi ngapain kita capek-capek diskusi hari ini gitu ya. Kalau memang treatmentnya hanya segitu-gitu aja gitu loh ya. Makanya yang saya pernah baca ya terkait dengan surat keputusan bersama dari 5 kementerian atau lembaga ini lebih mengikat, kemudian mungkin lebih strict ya, karena memang melibatkan 5 kementerian atau lembaga. Jadi ada BKN, ada KASN, Bawaslu, Kemenpan RB dan juga Kemendagri. Jadi mungkin ini akan lebih strict ya, lebih bisa katakan lebih sulit untuk ASN dia untuk tidak bersikap netral ya dalam setiap pemilihan umum atau pilkada ya. Karena kita itu menghadapi pemilihan itu hampir setiap tahun loh ya. Setiap tahun atau per 2 tahun. 2018 kemarin kita Pilgub Jabar ya, 2019 Pilpres serentak, Pileg juga ya, karena bersamaan. 2020 kita pilkada ya. Jadi dengan kata lain berarti isu netralitas ASN itu bisa digoreng setiap tahun gitu loh. Nah, oleh karenanya saya sebenarnya secara pribadi sepakat ya, tapi ini kan masih debatable ya, bahwa hak politik ASN itu ya mending dicabut saja lah ya. Daripada selalu menimbulkan polemik ya, setiap pilkada, setiap pemilihan, setiap pemilu gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, ini kan isu yang memang debatable ya, perlu diperdebatkan apakah memang perlu dicabut atau tidak ya. Tentu ini bukan otoritas saya ya, tapi dalam perspektif saya ini daripada ngambang dan setiap tahun kita berhadapan pada isu yang sama ya, karena memang pemilihan kerap dilaksanakan ya, ini patut untuk menjadi perlu menjadi diskursus ya. Jadi diskursus dalam artian bahwa kemana nanti di 2021 atau 2002 ASN apakah harus dicabut atau tidak? Mungkin seperti itu. Ya. Oke, cukup, makasih. Terima kasih. Terkait tadi potensi yang mungkin akan menghilangkan netralitas PNS di seluruh sektor yang dikerjakan oleh PNS pasti ada, Pak. Pasti ada seluruh sektor. Kita nggak menutup mata, pasti ada potensi itu. Terjadi atau tidak itu perlu pengawasan. Ya, potensinya ada karena tadi ketentuan mengambil kebijakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon juga itu salah satu pelanggaran ya, pelanggaran. Dan kita akan melaksanakan keputusan. Gitu. Adapun terkait tadi ada kasus misalkan ancaman mutasi atau tidak diangkat PNS ya. Setiap periode pemilihan lagi setiap pilkada terutama itu selalu muncul hal-hal gitu ya, selalu muncul hal-hal gitu. Tapi selama saya menangani
perpindahan pegawai, saya rasa tidak ada PNS yang diberhentikan, diturunkan jabatan karena tidak ada ya, tidak ada. Justru saya kondisi sekarang dengan adanya TPP, justru saya kembali lagi ke PNS yang bersangkutan. Kenapa takut dimutasi ya? Justru lamanya orang menduduki satu jabatan sebenarnya kerugian bagi dia dan organisasi. Ya, pasti ada tingkat kejenuhan, ya pasti kalau di kementerian itu 2 tahun mutasi, Pak. 2 tahun mutasi. Kalau di kita jarang mutasi justru, Pak, jarang mutasi. Ya, tahun ini mungkin setiap 1 tahun hanya sekali atau 2 kali, berbeda dengan kabupaten yang lain. Nah, terkait mutasi ada mekanisme perpindahan pejabat pimpinan tinggi pun ada mekanismenya, Pak. Kita dinilai dulu mah yang sering penilainya Rektor Unsika Fajar Kasih. Sebelum memutasikan itu diuji kompetensi dulu, ya dia cocoknya di asesmen dulu, kemudian disampaikan ke KSN. Oke tidak, kalau nggak oke ditolak, diperbaiki, baru disetujui ya. Apalagi dengan kondisi sekarang harus izin lagi ke Mendagri, bahkan kalau angkat yang Capil harus ke Capil, banyak langkahnya. Jadi agak sulit sekarang, apalagi dengan nanti adanya talent pool secara nasional lebih sulit lagi, mutasi rotasi secara nasional itu lebih sulit lagi. Jadi semakin diperketat untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas PNS. Itu mungkin, Pak. Oke, baik, terima kasih dari para narasumber. Selanjutnya, apakah ada lagi dari kawan-kawan panelis? Silahkan dari perwakilan Ketua IMM, Kang Iksan. Langsung saja, Kang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bicara soal keterlibatan aparatur sipil negara di dalam kontestasi pemilu, tentu sudah bukan menjadi barang baru ya. Jadi kita semua udah bahas tuh. Nah, apalagi kaitannya tadi ada data dari Bawaslu yang mengatakan bahwa 70% itu keterpaksaan. Maka ini korelasi dengan pikiran saya bahwa ASN itu adalah SDM. Nah, tetapi di dalam perspektif sosiologis, SDM di sini bukan berarti sumber daya manusia, Pak. Tetapi selamatkan diri masing-masing. Kira-kira begitu. Nah, maksud saya artinya kan mereka itu ada di kondisi di mana keterpaksaan yang memang harus dilakukan dan itu tidak bisa mereka tolak gitu kan. Seperti yang tidak dijelaskan oleh pakar ya dari akademisi Unsika. Nah, artinya di sini harus ada penindakan secara tegas di dalam oleh para pengawas pemilu ataupun BKSDM dalam konteks pemerintahan daerah. Nah, ini silakan saya ingin menanggapi saja ataupun misalnya kalau ada yang mau ditanggapi lagi silakan. Ketika misalnya ada yang saya bahas mengandung unsur pertanyaan pun silakan dijawab gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada unsur pertanyaan juga nggak usah dijawab lah. Oke, siap. Nah, maksud saya begini, Bawaslu ini kan lembaga independen. Nah, lembaga independen ini harusnya punya dunia sendiri dalam konteks profesionalitas. Jadi saya khawatir ketika Bawaslu bergaulnya terlalu kebablasan, pada akhirnya mempengaruhi psikologis politiknya, sehingga tebang pilih di dalam melakukan penindakan. Kan Bawaslu ini tugasnya itu kan secara garis besar pencegahan dan penindakan. Kita sama-sama tahu berita-berita yang kemarin beredar tuh di Kabupaten Karawang. Ada voice note yang beredar di media sosial yang dilakukan katanya sih oleh kepala kepala desa ya, yang menginstruksikan salah satu pesan dari salah satu calon yang dimana calon ini adalah incumbent, ya kan? Kemudian disampaikan oleh pejabat-pejabat di bawahnya. Nah,
ada juga pesan di media massa yang disampaikan oleh Bawaslu, dalam hal ini juga Bang Roni kebetulan di sini hadir. Bang Roni mengatakan endingnya itu laporkan saja ke Bawaslu, kira-kira begitu ya Bang. Nah maksud saya, kami berharap justru Bawaslu itu bukan menunggu laporan dari masyarakat, tetapi ketika ada berita-berita yang maupun itu di media sosial ataupun keterangan-keterangan dari orang lain, misalnya pihak lain, maka pencegahan yang kemudian menjadi tanggung jawab Bawaslu ini harus segera dilakukan. Nah, ini juga jadi lebih lucu lagi. Tadi Bang Roni mengatakan bahwa ada strategi pengawasan yang baru dirancanakan, yang baru akan dirancang. Yang tadi jawaban dari pertanyaan Bung Oing, ya kan? Nah ini sudah waktunya sebetulnya harus sudah diputuskan, bukan lagi untuk direncanakan. Maksud saya ketegasan-ketegasan yang kemudian menjadi fungsi daripada Bawaslu ini harus senantiasa dioptimalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Komisi Pemilihan Umum, kita ingin tahu sejauh ini upaya apa yang sudah dilakukan oleh KPU untuk ngasih edukasi ke masyarakat kita supaya masyarakat kita ini punya cara berpikir visioner, ya kan? Nah, sosialisasi mungkin sudah dilaksanakan baik melalui media sosial maupun melalui para relawan-relawan demokrasi. Tetapi kalau saya main ke Pegunungan Sanggabuana, yang dimana di situ sinyalnya agak kurang bagus, Pak. Kemudian juga pengguna media sosial saya kira hanya berapa persen. Nah, bisa dipercepat, Kang. Di situ saya kira sosialisasi melalui media sosial baik Facebook, Instagram dan lain sebagainya tidak maksimal. Nah, bagaimana untuk mengoptimalkan sosialisasi ini supaya masyarakat ini paham bahwa pentingnya partisipasi masyarakat di dalam pemilihan pemilu kada ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Kang. Mungkin bisa langsung dijawab oleh teman-teman dari KPU, Kang. Dipersilahkan. Mohon maaf, tadi mungkin ada tanggapan dari Bawaslu kaitan dengan fenomena yang kemarin terjadi, Bang. Kaitan voice note yang sudah beredar di masyarakat. Terima kasih. Oke, jadi Bawaslu wajib tuh menanggapi ya. Oke, silakan Bawaslu 3 menit saja, Kang. Ya, terima kasih. Pertama terkait dengan strategi pengawasan, ini sudah ada strategi pengawasannya, pengawasan melekat, sosialisasi, koordinasi. Hanya saja bentuknya itu kan tentu dalam penyampaian sosialisasi sebuah kegiatan, Bawaslu itu selalu mengedepankan dasar hukumnya. Jadi ketika ingin menyampaikan itu dasar hukum apa yang kuat yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang dalam pelaksanaan pilkada seperti itu. Yang kemudian terkait dengan masalah voice note, ya. Jadi dalam proses penanganan pelanggaran itu kan ada persyaratan-persyaratannya gitu. Terkait dengan barang bukti pun itu ada persyaratan-persyaratannya. Nah, kalau VN tadi cukup kuat nggak barang buktinya, Pak? Ya, barang bukti itu kan harus ditelusuri dulu. Ini barang buktinya siapa yang merekamnya, siapa yang menyampaikannya, siapa yang menyebarkannya, kan seperti itu. Jadi ketika Bawaslu mendapatkan ini dari siapa itu kan harus ditelusuri. Betul enggak ini suara yang disampaikan itu adalah suara orang yang bersangkutan. Yeah. Nah, jadi di sini kenapa saya berstatement ya kalau ada buktinya segera laporkan ke Bawaslu gitu. Ya, biar kami mudah gitu untuk melakukan penindakannya. Sejauh ini sudah ada laporan belum, Pak, terkait tadi? Belum ada. Tapi kami tidak menunggu ya sampai ketika sore itu voice note itu beredar. Bahkan malam hari pun kami langsung melakukan penelusuran itu, yang dimana di satu kecamatan di sana disebutkan kecamatan ini, desa ini, kami langsung terjun ke lapangan
gitu kan, menelusuri betul nggak ini, gitu kan, ada namanya kepala desa ini, terus namanya ini, gitu kan. Nah, itu dilakukan penelusuran. Bahkan tadi pun ya kami kan ingin mempunyai alat bukti yang cukup juga, alat bukti yang kuat juga untuk dijadikan temuan. Kalau itu sudah dijadikan temuan ya hasilnya harus terbukti pelanggarannya, gitu kan. Jadi tidak semena-mena langsung ada informasi awal langsung ditindak, nggak seperti itu. Harus ada prosesnya dulu. Ini sudah dilakukan penelusuran. Nanti hasil penelusurannya seperti apa tentu saya tidak bisa bergerak sendiri. Di sini ada rapat pleno di Bawaslu Karawang. Ini akan disampaikan rapat pleno. Nanti di pleno itu akan seperti apa? Apakah ini bisa dijadikan temuan atau mau seperti apa? Nah ini kami tidak hanya menunggu, tapi juga melakukan action, langsung melakukan penelusuran. Bahkan dari kemarin malam sudah dilakukan penelusuran. Itu saja. Terima kasih. Berarti mungkin memang hasilnya belum bisa di-report, dipublis dulu ya Kang ya? Ya. Karena masih berjalan ya? Ada tata caranya, ada prosedurnya. Jadi Oke, nggak siap. langsung berasumsi, oh ini salah, ini betul gitu kan. Luar Nggak biasa. seperti itu. Semangat teman-teman Bawaslu dan berhati-hatilah dalam bekerja. Selanjutnya bisa dijawab tadi Kang, pertanyaan dari Kang Iksan oleh KPU. Berapa menit? 2 menit saja Kang. Karena berhubungan dengan peraturan KPU 8/2017, sosialisasi ini di tengah pilkada ya, itu dipersempit dalam PKPU 6/2020 dan PKPU 10/2020. Jadi jujur kami sebagai penyelenggara, ini karena 2 menit, sekalian curhat ya. Sangat terbatas, sangat terbatas. Semua program kegiatan dan tahapan kita di penyelenggaraan pilkada ini harus menggunakan protokol kesehatan. Dan itu menjadi bagian pengawasan Bawaslu, ya Kang ya. Jadi kalau sosialisasi seperti ini, KPU menyelenggarakan sosialisasi misalnya 10 orang, 20 orang, audiensnya tidak menggunakan masker, itu sudah kena pelanggaran. Ini yang memang dilematis buat kami ya sebetulnya. Nah, bagaimana dengan kegiatan kampanye tatap muka, kegiatan sosialisasi tatap muka di daerah-daerah yang memang tidak terjangkau dengan perangkat teknologi informasi. Walaupun memang sebetulnya kita sudah juga mengurangi ya kegiatan-kegiatan sosialisasi digital lewat webinar ataupun lewat sosialisasi media online gitu. Karena itu tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat. Kita paling tidak ada 2 kegiatan di tengah pandemi ini yang akan kita launch nanti setelah ada penetapan pasangan calon. Yang pertama kita mau fokus di kampung demokrasi. Jadi kampung demokrasi ini kita gagas untuk masyarakat pedalaman yang tidak mendapatkan akses mudah di daerah perkotaan. Termasuk seperti tadi Sanggabuana, kemudian ada kampung-kampung adat di Karawang yang memang tidak bisa terjangkau langsung, kita akan fokuskan di sana. Yang kedua kita mau launch nanti setelah penetapan pasangan calon, itu namanya Satgas Layanan Pemilih Disabilitas. Karena di Karawang ini termasuk di Jawa Barat, partisipasi pemilih disabilitas ini itu masih sangat rendah. Dan kita sudah berkomitmen dengan beberapa organisasi disabilitas ya, akan menggerakkan Satgas ini. Bukan hanya kami sebagai penyelenggara tetapi melibatkan mereka sebagai aktivis disabilitas. Ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas baik pada saat pemilihan ataupun sebelum pemilihan. Bahkan kami sudah mencoba memberikan kesempatan kepada mereka yang sekiranya memang masih punya kesempatan untuk punya kemampuan beraktivitas lebih gitu ya. Itu bisa kita libatkan sebagai penyelenggara baik di KPPS ataupun nanti di penyelenggara lainnya. Jadi itu sebagai wujud dalam konteks sosialisasi di tengah pandemi ini harus inovatif. Jadi kita tidak bisa konvensional lagi. Karena aturannya mengikat dengan pengawasan teman-teman Bawaslu ini dan Panwasam, tidak bisa leluasa. Oke, siap. Terima kasih Kang. Siap. Oke, baik, akhirnya kita masuk ke penghujung diskusi. Sebelum kita tutup,
kami ingin mendengar closing statement terkait netralitas PNS dalam pilkada dan penyalahgunaan kebijakan. Mungkin bisa dimulai dari Bawaslu, bisa dimulai dari Bawaslu, KPU, pemerintah, baru akan ditutup oleh kawan-kawan akademisi. 1 menit saja, Kang, closing statementnya. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan netralitas ASN ini, pelanggarannya trennya terus menaik gitu kan. Ini belum masuk kampanye aja di Jawa Barat sudah ada 15 kasus netralitas ASN gitu. Apalagi nanti setelah kampanye. Jadi menurut saya mungkin karena ini sanksinya itu hanya bersifat administratif gitu. Ya, kebanyakan sanksinya itu hanya bersifat administratif. Apalagi prosesnya ketika terkait dengan netralitas ASN ini Bawaslu tidak bisa langsung menindak gitu. Jadi ketika sudah dilakukan proses penanganan pelanggaran, ini sifatnya hanya rekomendasi kepada Komisi ASN. Kemudian Komisi ASN pun tidak bisa langsung menindak. Nanti hasil pengkajian dari Komisi ASN kembali lagi kepada daerah. Sehingga daerah yang akan menyampaikan sanksi apa untuk pegawainya yang tidak netral seperti itu. Jadi menurut saya perlu ada penguatan sistem untuk menegakkan aturan-aturan terkait netralitas ASN ini. Terima kasih. Oke, terima kasih, Kang. Silahkan perwakilan KPU. Ya, terima kasih. Karawang ini sudah menyelenggarakan pilkada 3 kali secara langsung ya, dari 2005, 2010, 2015 dan sekarang terakhir 2020. Memang isu dan polemik PNS di kontestasi pilkada selalu menjadi sorotan publik ya. Saya sepakat dengan Bawaslu tadi perlu ada kolaborasi bersama untuk menegakkan disiplin PNS ini agar penyelenggaraan pemilihan pilkada 2020 saat ini itu bisa lebih bersih, jujur dan berintegritas, menghasilkan pemimpin yang memang berkualitas untuk Karawang lebih baik lagi. Terima kasih, itu aja. Mantap, terima kasih, Kang. Boleh dari pemerintah daerah, Bapak Jajang, closing statementnya. Yang closing terakhirnya, yang pertama pengawasan netralitas PNS itu adalah bukan hanya tugas dari BKPSDM dan Bawaslu. Kita sangat meminta masyarakat dan teman-teman mahasiswa mengawasi netralitas ini. Yang kedua, kepada rekan-rekan teman-teman ASN yang mungkin menyaksikan siaran langsung ini, mari kita jaga netralitas PNS ya. Ketidaknetralan saudara hanya dibuktikan di bilik suara saja, jangan di luar itu ya. Kemudian tolong layani masyarakat sebaik-baiknya tanpa pandang bulu. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan yang mengantarkan saudara-saudara ke surga. Karena kita tidak tahu amal mana yang akan kita mengantarkan ke surga. Itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, baik, Kang. Ya, yang terakhir dari akademisi Visip Unsika, Bapak Wakil Dekan Maulana Rifai, silakan Pak closing statementnya biar adem nih kita, Pak. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah saya sampaikan di muka ya, bahwa netralitas ASN itu adalah sebuah keniscayaan ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara dalam konteks demokratisasi ya, atau demokratisasi lokal ya. Sehingga isu ini tidak terus bergulir setiap sebuah kontestasi politik berlangsung. Oleh karenanya tentu yang saya harapkan adalah ketegasan dari aturan-aturan ya. Nanti mudah-mudahan nih SKB terbit ya tanggal 10 September karena memang yang saya baca itu 10 September katanya oleh Menpan RB. Sehingga Sehingga isu ini tidak berlarut-larut ya, muncul kemudian setiap pilkada hadir gitu. Dan yang lebih jauh daripada itu adalah bagaimana kualitas demokrasi kita lebih baik ya, dan kita mampu menghasilkan pemimpin yang memang berkualitas ya, visioner ya, berintegritas dan lain sebagainya ya. Tentu tanpa mempolitisasi birokrat atau para ASN ini ya. Toh menurut saya sebuah kemenangan yang hakiki itu ya istilahnya mereka yang bisa mengoptimalkan apa yang menjadi kemampuan
kandidat ya, visi misinya apa, program kerjanya apa ya, dan kemudian track record yang sudah dihasilkan apa ya. Jadi menurut saya nggak perlu repot-repot harus mempolitisasi ya atau memobilisasi para ASN tadi ya. Sehingga apa ya itu tadi ya, outputnya adalah pemimpin yang berintegritas, kemudian ASN juga tidak merasa terpaksa ya, tidak merasa terpaksa harus memilih A, si B, si C ya, yang akhirnya apa? Mengakibatkan kohesivitas ataupun polarisasi ya. Kita pernah mengalami kohesivitas sosial yang memang cukup tajam ya di lapisan bawah ketika Pilpres kemarin, dan tentu ini harusnya menjadi pengalaman kita, pelajaran kita agar tidak terulang kembali di ranah yang lain ya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Maulana Rifai, luar biasa. Kita tiba di penghujung acara. Terima kasih untuk narasumber, panelis, beserta audiens semua. Sedikit informasi, acara ini bekerja sama atau didukung oleh Polres Karawang, BCC Management, OKP Cipayung plus Kabupaten Karawang, para aktivis, Lucky Kamera, Isuju ICC, dan Departemen Agama. Terima kasih. Kita sampai kepada penghujung acara. Pada akhirnya kita perlu sama-sama bergotong royong untuk menjaga kualitas demokrasi kita agar melahirkan pemimpin yang memang tidak orientasinya dalam berpolitik itu kekuasaan, tapi pembangunan. Karena saya yakin ketika orientasi politik kita adalah pembangunan, persoalan-persoalan jadul seperti itu tidak akan terjadi. Karena pemimpin yang berkualitas tidak akan suka masalah-masalah atau makanan-makanan basi. Terima kasih. Pada akhirnya saya Final Martogi Seotang dan rekan saya Sri Wulaningsih. Kami berdua mohon pamit undur diri, sampai berjumpa di Karawang Intro selanjutnya.